Cara ini bisa meningkatkan konversi penjualan di Tokopedia. Jika teman-teman semua penjual di Tokopedia, kamu bisa banget meningkatkan konversi penjualan. Sebenarnya tidak hanya meningkatkan konversi penjualan saja, tetapi kamu bisa meningkatkan traffic dan kamu bisa meningkatkan pendekatan kamu terhadap customer yang ada di Tokopedia. Nah, sebelum masuk ke materinya, jika teman-teman ada pertanyaan seputar marketplace, entah itu Shopee, Tokopedia, Lazada, silahkan komentar di channel YouTube saya di kolom komentar ya. Yuk kita masuk ke materinya. Oke, di sini saya sudah masuk ke menu seller Tokopedia ya, teman-teman. Silahkan nanti teman-teman lihat ini video tutorialnya. Langsung aja, nggak usah lama-lama ya. Kita masuk ke iklan dan promosi. Nah, di sini banyak sekali menu-menu yang disediakan oleh pihak marketplace. Di sini kita bisa meningkatkan konversi penjualan kita menggunakan broadcast chat ini, teman-teman. Nah, ini fitur yang baru ya, tapi ya udah agak lama sih. Sebelumnya saya ingin membahas broadcast chat itu apa sih. Jadi broadcast chat itu adalah kita menginfokan entah itu produk baru atau produk yang sedang diskon ke calon-calon customer kita. Nah, nanti ketika kita mengirimkan pesan di HP customer bakalan ada notif dari HP kita. Jika customer kita tertarik dengan apa yang kita tawarkan, maka dia akan belanja entah itu satu barang atau dua barang dengan broadcast chat yang kita tawarkan ini. Nah, di sini kamu bisa melihat ya teman-teman, di sini ada banner ya, konten utama. Nah, kita kontennya mau apa nih? Kita bisa memilih gambar ya, kita bisa membuat entah itu membuat di Photoshop atau di Canva, itu bisa ya teman-teman, dengan ukuran 200 x 400 pixel ya. Atau resolusi optimal, kamu bisa menggunakan 400 x 800 pixel biar gambarnya terang. Tapi biasanya aku memakai yang sudah disediakan oleh Tokopedia-nya sendiri. Nah, ini banyak ya. Nah, kamu bisa pilih salah satu dari keempatnya ini. Misalnya aku yang ini ya, belanja di toko kami ini. Nah, di sini label chatnya ini mau kita tandain apa nih? Produk terbatas, produk baru, atau sell. Kalau saya sih kebiasaannya kalau nggak produk terbatas ini sell ya teman-teman. Aku biasanya produk terbatas sih kebanyakannya. Nah, coba aku produk terbatas ya. Nah, di sini isi pesannya apa nih yang mau kita isi di sini? Di sini ada nama penerima. Nama penerima itu maksudnya namanya calon customer itu ya. Nanti di sini bakalan tertera namanya calon customer. Contohnya, nama penerima ini Joni. Berarti di sini awalannya ini Joni ada diskon buat produk ini di toko kami. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai kehabisan stok, serbu diskonnya sekarang. Nah, misalnya ini jika kita mau menambahkan kata-kata bisa ya teman-teman. Di sini masih ada sekitaran 50 karakter lagi ya. Ini kan 160 nih. Nah, misalnya di sini ayo aku spasi, terus ini nama penerima, belanja sekarang. Nah, ini kamu bisa buat sendiri ya teman-teman, nggak harus ngikutin dari Tokopedia-nya ini. Kamu bisa menggunakan copywriting kamu, entah itu kata-kata yang menarik atau misalnya ada voucher, ada gratis ongkir. Nah, itu bisa kamu terapkan di sini. Nah, setelah itu kita mau melampirkan chat ini kemana? Ke produk atau ke voucher? Nah, kita biasanya diarahkan oleh dua ini. Aku biasanya ke produk ya teman-teman. Aku biasanya ke produk. Nah, di sini aku milih produk yang best seller. Best seller itu produk yang penjualannya terbanyak. Nah, berhubung ini hanya contoh, jadi ini nggak ada produk yang terjual ya teman-teman. Aku contohkan aja ya di sini. Ini aja 3 produk gitu ya. Nah, usahakan kamu pilih produk yang penjualannya tertinggi ya, tertinggi selama 30 bulan terakhir, entah itu dari ulasannya baik ya teman-teman, ratingnya bagus, terus penjualannya terbanyak banget lah pokoknya. Nah, setelah teman-teman memasukkan produk yang best seller, di sini nanti ya
kamu bakalan diarahkan ke atur penerima. Atur penerima ini mau kamu arahkan ke follower, ke pembeli potensial, atau ke pelanggan. Nah, di sini bisa ya. Kalau aku sendiri ya, teman-teman, aku pribadi ini, aku biasanya ke pembeli potensial. Nah, di sini kamu lihat nih, pembeli potensial itu adalah pembeli yang berinteraksi dengan produk, entah itu mengunjungi halaman produk, wishlist itu ngasih love gitu ya ke produk kita, terus bertanya, diskusi produk, atau menambahkan produk ke keranjang, atau interaksi dengan toko, mengunjungi halaman toko, atau mengirim chat ke penjual. Nah, itu namanya pembeli potensial, dia yang sudah berinteraksi ke toko kita, seperti itu. Nah, kalau pelanggan ini artinya orang yang pernah bertransaksi di toko kita secara berulang. Misalnya ada orang yang beli di toko kita tanggal 1, terus dia beli lagi di tanggal 7 atau seminggu kemudian. Nah, itu namanya pelanggan kalau di Tokopedia. Aku biasanya ke pembeli potensial sih kebanyakannya. Nah, di sini lagi ketika kita udah klik di sini ya. Ini maaf ya teman-teman, nggak bisa diklik di sininya karena ini nggak ada customernya gitu. Ini nggak ada yang ngechat, nggak ada yang didiskusi karena ini tokonya nggak pernah diurus. Oke, setelah itu kamu bisa mengatur biaya. Mengatur biaya ini ya, ini tergantung penerima chatnya. Misalnya di sini ketika kamu arahkan ke pembeli potensial ada 100 pengguna gitu ya. Nanti juga di sini akan menyesuaikan nih. Di sini mentoknya 100, terus nanti berapa biaya yang mau kita keluarkan. Biasanya juga di sini sudah otomatis dari Tokopedia-nya. Tokopedia ngasih kita secara otomatis ya, sesuai dengan pembeli potensial kita. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman juga perlu cek nih di sini. Di atur biaya sini ya, biasanya itu kebanyakan ada bonusan teman-teman atau gratis gitu. Teman-teman cek aja di Tokopedia-nya, di broadcast chat ini ya, kebanyakan sih ada yang gratis. Tempat aku itu udah berkali-kali gratis dari Tokopedia-nya. Nah, jadi teman-teman bisa cek lah di sini ya, biasanya gratis. Kalau gratis itu kita nggak ngeluarin biaya, jadi Tokopedia yang menggratiskan toko kita gitu. Jadi kalau gratis enak banget tuh, kita dapat gratisan, kita dapat traffic, kita dapat konversi, kita dapat follower gitu ya misalnya. Enak banget. Setelah itu kamu bisa langsung kirim pesan. Nah, ketika kamu sudah mengirim pesan, nanti kamu bisa melihat performa broadcast kamu nih di sini, di pojok sini ya. Sini aku batalkan aja. Nah, di sini kamu bakalan ada ya pesanan barunya yang masuk berapa. Nanti di bawahnya ini biasanya ada follower toko. Follower yang masuk ke toko kamu itu berapa ya. Orang yang belum follow terus follow ke toko kamu itu nanti bakalan ke data di sini. Nah, di sini pendapatannya, pengeluarannya itu berapa, kelihatan semua di sini. Nah, semoga teman-teman mau praktek, silahkan dibuka aja Tokopedia-nya. Biasanya di situ ada gratisan dari Tokopedia. Oke teman-teman, itu aja informasi yang sederhana, tetapi jika kamu ingin praktek, insya Allah deh bakalan ada interaksi kamu dengan customer, dan ini bisa memperdekatkan kamu dengan calon customer. Nah, sehingga ketika kamu broadcast secara rutin, customer bakalan lebih trust lagi kepada kamu. Seperti itu ya. Oke. Baik, ini aja dulu video yang bisa saya sampaikan. Jika ada pesan atau apapun pertanyaan tentang marketplace, silahkan komentar di bawah. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan rezeki yang berkah, yang berlimpah, dan semoga dilancarkan segala urusannya. Saya Ilain Bagus Prasetyo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.